Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan aktivitas pada masa pandemi ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Karlina Berlianti Pertiwi yang sudah memberikan kesempatan untuk saya beserta teman-teman dari kelompok 6 untuk menyampaikan materi terkait pertemuan pada hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang terdiri dari Kamelia Eka Putri, Kuntum Khaira Ummah, Lutfi Abdi Mukni, Muhammad Farid Siddiq, dan Muhammad Rifki Galuh. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan berdiskusi terkait learning organization. Nah, apa sih learning organization itu dan apa pentingnya untuk dipelajari? Nah, untuk daripada itu, maka langsung saja kita dengarkan pembahasan atau penyampaian materi dari anggota kelompok 6. Learning organization. Nah, learning organization itu juga bisa dikatakan dengan organisasi pembelajaran, di mana suatu organisasi selalu belajar dan ingin menerima saran-saran yang bermanfaat dengan tujuan dapat memberikan hasil yang terbaik dan membawa organisasi tersebut menjadi lebih baik. Hal ini bisa kita lihat dari lingkungan sekitar, yaitu himpunan mahasiswa jurusan, di mana setiap mahasiswa saling memberikan masukan dan selalu melakukan evaluasi demi mengetahui pengembangan dari setiap individu sehingga dapat memberikan kinerja yang bagus dan dapat mengembangkan organisasi menjadi lebih baik lagi. Di sini juga Probst and Buchel pada tahun 1997 juga mengatakan bahwa learning organization itu ialah proses di mana pengetahuan dan perubahan nilai-nilai dasar organisasi diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas organisasi di dalam pengambilan keputusan ke arah tindakan. Ciri learning organization. Ciri yang pertama itu memiliki tujuan yang sama, di mana setiap individu memiliki satu visi tujuan untuk menyukseskan apa yang sudah diplanningkan. Ini merupakan salah satu ciri dari learning organization. Tidak ada perbedaan atau ambisi tersendiri untuk membranding dirinya bagus dalam bekerja atau berorganisasi. Namun di sini sama-sama mengembangkan visi dan misi yang sama, yaitu mencapai tujuan yang sama. Tidak ada kepentingan individu di dasarnya, karena memiliki kesadaran bahwasanya tujuan bersama dalam berorganisasi lebih penting. Pemikiran ini yang nantinya akan menjadi poin plus tersendiri bagi setiap individu, karena jika tujuan bersama telah tercapai, maka tidak dipungkiri ada andil besar yang dilakukan oleh tiap individu dalam menyukseskan tujuan bersama ini. Kemudian, dalam learning organization ini, tujuan bersama lebih penting daripada tujuan individu atau tujuan masing-masing. Kemudian, ciri yang kedua ada berpikir lebih maju, inovatif, dan kreatif, di mana dapat dikatakan sebuah organisasi yang mampu menjalankan learning organization, yaitu organisasi yang mampu menyerap hal-hal baru, pemikiran baru, dan mampu melakukan langkah strategis dalam membuat terobosan baru, seperti contoh PT Telkom, di mana PT Telkom memilih lembaga Center of Excellence Telkom. Ini merupakan inisiatif PT Telkom dalam tujuan bisnis perusahaan dan khususnya untuk sumber daya manusia dan human capital. Untuk mewujudkan learning organization Telkom ini menerapkan core view atau corporate university, yaitu pusat pembelajaran yang dikhususkan untuk karyawan, di mana ini dibuat untuk mengembangkan bisnis perusahaan dan menciptakan sumber daya manusia yang mendukung untuk menjalankan bisnis tersebut. Lalu ada memahami segenap proses, aktivitas, fungsi, dan interaksi organisasi dengan lingkungan sebagai bagian dari sistem interrelasi. Ciri ini bisa dilihat kembali ke PT Telkom. Dengan adanya corporate university, perusahaan menjadi paham dan tahu bagaimana proses mereka bekerja, dimulai dari skill, fashion, dan karakter para karyawannya. Sehingga interaksi organisasi lebih berkembang dan direksi pun mudah untuk memberi pola seperti apa yang dapat dikembangkan untuk model bisnis mereka tentunya. Dengan ini para anggota karyawan memahami proses dilakukannya learning organization ini sebagai sistem interrelasi. Kemudian yang terakhir,
adanya keterbukaan komunikasi tanpa takut pada kritik ataupun hukuman. Di sini dapat dijelaskan keterbukaan komunikasi secara vertikal dan horizontal berjalan dengan baik tanpa adanya rasa takut pada kritik atau dihukum. Dalam learning organization ini, di mana untuk mencapai tujuan bersama, keterbukaan haruslah dijalankan dengan baik, entah itu karyawan dengan karyawan ataupun karyawan dengan atasan. Karena dalam menjalankan organisasi haruslah akuntabel agar tidak memicu permasalahan antar anggota ataupun antara anggota dengan atasan. Maka dalam learning organization, karyawan tidak takut dikritik atau dihukum dalam berkomunikasi jika memang sesuai dengan faktanya. Terima kasih. Selanjutnya ada unsur-unsur learning organization. Yang pertama itu penguasaan pribadi atau yang sering kita kenal dengan personal mastery. Dalam personal mastery ini, individu di dalam organisasi harus terus-menerus memfokuskan dirinya untuk meningkatkan kapabilitas diri dengan memperdalam visi pribadi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, dan melihat realitas secara objektif. Untuk contoh pengaplikasian personal mastery dalam kehidupan sehari-hari, saya pernah melihat seorang anak yang memiliki banyak keterbatasan dalam fisiknya. Salah satunya, ia tidak bisa melihat, namun ia mampu membuat sebuah perubahan baik untuk dirinya sendiri dan keluarganya dengan cara tetap melakukan apa yang tidak semua orang bisa lakukan, yaitu menghafal Al-Quran dengan keterbatasan pada matanya. Namun ia memiliki ingatan yang cukup kuat. Anak tersebut tidak menyerah dengan keterbatasan yang ada pada dirinya, sehingga bisa menciptakan perubahan baik untuk dirinya sendiri, bahkan untuk keluarganya. Itu merupakan salah satu contoh pengaplikasian personal mastery yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada mental model. Mental model dalam suatu organisasi memang memungkinkan manusia bekerja dengan lebih cepat. Namun, dengan kondisi organisasi yang terus berubah, mental model ini kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik dan menghambat adaptasi yang dibutuhkan. Dalam suatu organisasi pembelajaran, mental model ini harus didiskusikan untuk setiap individu, kelompok, bahkan untuk tingkat organisasi gitu. Nah, bekerja dengan mental model hanya akan efektif dalam kondisi yang penuh dengan keterbukaan, lingkungan yang nyaman, dan semua orang dalam suatu organisasi tersebut dapat mengungkapkan pendapatnya dengan bebas. Karena mental model ini akan berhubungan dengan tindakan dan keputusan yang diambil secara bersama dalam suatu organisasi. Lebih singkatnya, maksud mental model ini itu kita dimulai untuk melihat cerminan diri sendiri dengan mengembangkan kemampuan yang ada pada diri kita sendiri, terus mengungkapkan pemikiran secara efektif dan membuat pemikiran kita terbuka untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya ada shared vision atau sering lebih dikenal dengan visi bersama. Nah, visi bersama dalam suatu organisasi atau suatu himpunan itu sebenarnya visi yang telah disepakati dan menjadi komitmen karena mencerminkan visi pribadinya masing-masing. Nah, visi pribadi itu merupakan kesepakatan bersama yang dapat menciptakan identitas bersama serta mampu menghubungkan ratusan bahkan ribuan orang gitu. Bisa kita lihat contoh visi bersama dalam himpunan mahasiswa jurusan administrasi publik, itu menandakan sebagai suatu gambaran tentang masa depan yang mencoba untuk diciptakan karena visi tersebut memberikan bentuk dan arah pada masa depan suatu organisasi gitu. Nah,
Dalam membangun visi bersama tersebut, strateginya itu harus bersifat pengembangan. Selanjutnya ada system thinking. Berpikir sistem ini sebenarnya keterampilan yang mempengaruhi eksistensi suatu organisasi untuk berpikir integratif dan tuntas, berpikir komprehensif, dan membangun organisasi yang adaptif. Dalam berpikir sistem ini menunjukkan bahwa semua solusi itu memiliki konsekuensi, kadang buruk dan kadang tidak terduga. Nah, kita harus memahami apa yang kita hadapi dalam suatu organisasi tersebut, baik manusianya, baik teknologinya. Secara sadar, belajar rangkaian hubungan sebab dan akibat, sistem secara keseluruhan, dan sebagai bagian dari sistem, dan belajar bagaimana bekerja sama dengan diri kita sendiri melalui cara berpikir. Selanjutnya ada team learning. Team learning ini berfokus pada kemampuan dari suatu kelompok dalam bekerja sama yang melibatkan interaksi dari anggota tim yang saling belajar satu sama lain. Team learning ini berbeda dengan individual learning, karena team learning terjadi ketika satu orang terlibat dengan atau berkoordinasi dengan orang yang lainnya. Tidak seperti individual learning, team learning memerlukan individu untuk berbagi pengalaman dengan anggota tim yang lainnya. Sehingga team learning ini sebenarnya suatu proses untuk menyelaraskan dan mengembangkan kapasitas setiap anggota tim melalui transformasi keterampilan, pengalaman, kemampuan berpikir antara satu individu dengan anggota tim yang lainnya. Contoh dalam pengaplikasian team learning ini, misal dalam mengikuti kegiatan webinar suatu organisasi, di mana kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, masa lalu orang lain, keberhasilan orang lain, sehingga mampu mentransfer ilmu pengetahuan yang mereka hasilkan itu secara tepat, cepat, dan menyebar kepada seluruh jajaran anggota organisasi. Karena keberhasilan suatu organisasi itu yang mampu menjawab di berbagai kondisi lingkungan, responsif terhadap lingkungan eksternal, dan kuat pada lingkungan internalnya. Baik, kita mulai dengan case study pertama, yaitu perusahaan Nokia. Seperti yang kita tahu, perusahaan Nokia adalah perusahaan telekomunikasi yang memproduksi HP pada tahun circa 90-an sampai tahun 2000-an awal. Nah, Nokia ini mempunyai problematika. Problematika yang dihadapi oleh Nokia dipandang sebagai kegagalan perusahaan telekomunikasi terhebat pada saat itu. Secara garis besar, faktor bangkrutnya Nokia berawal dari ketidakmampuan untuk menyesuaikan organisasi dengan perubahan, complacency atau puas diri, dan fear of change yang berakibat kepada lack of innovation, yang mana adalah sebuah indikasi bahwa Nokia tidak menerapkan yang learning organization sebagai proses efektivasi organisasional. Misalnya ketika Apple meluncurkan iPhone pada tahun 2007 yang merupakan ponsel layar sentuh pertama yang membuat semua orang kewalahan. Nokia masih bangga dengan seri E-nya yang mengabaikan bagaimana konsep smartphone yang seharusnya diproduksi. Oleh karena itu, Nokia gagal memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan baru. Selain itu, Nokia melebih-lebihkan dirinya sebagai merek dan kekuatan dari apa yang dapat dicapainya. Nokia percaya bahwa produk mereka bisa muncul di market terbaru smartphone dan benar-benar berhasil, karena memiliki kepercayaan sebesar ini pada merek mereka sendiri ketika memutuskan untuk bersaing dengan Android pada tahun 2008. Namun, sudah terlambat bagi Nokia. Nokia terpenjara oleh kesuksesan masa lalunya sendiri. Mereka bersikeras bahwa perangkat keras mereka lebih unggul dan masih akan memenangkan rakyatnya. Mereka mengabaikan pentingnya transisi dan perubahan.
Alhasil, analisis saya terhadap runtuhnya perusahaan Nokia ialah bukti bahwa Nokia tidak berpikir maju, inovatif, dan kreatif, yang mana tiga hal tersebut adalah aspek penting yang harus diikutsertakan di dalam penerapan learning organization. Lalu setelah dapat kita perhatikan bersama-sama, Nokia belum bisa meninggalkan cara pikir lama dan pandangan lama mereka terhadap organisasi mereka yang mestinya mempunyai visi yang jelas dan konkret. Wajib memiliki inovasi yang bersifat kreatif dan juga terbuka terhadap kritik-kritik kepada organisasi tersebut in order to be advanced atau maju in order to keep learning sebagai organisasi yang sedang berjalan. Kesimpulannya, Nokia sebenarnya memiliki kesempatan untuk berkembang, berinovasi, dan menemukan kembali identitas organisasi. Namun, karena rasa puas diri dan takut akan perubahan, kurangnya inovasi, dan terlalu lambat mengambil keputusan, menyebabkan kehilangan banyak peluang. Terima kasih. Oke, lanjut kepada studi kasus yang kedua, yaitu perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Seperti yang teman-teman tahu bahwa PT Unilever Indonesia Tbk ini adalah salah satu perusahaan yang cukup besar ya di Indonesia, yang dimana mereka menghasilkan banyak produk yang berkualitas. Nah, tentunya dalam menghasilkan produk berkualitas pun pengorganisasian dalam PT Unilever Indonesia Tbk ini tuh ya sangat bagus juga gitu. Tertambah diterapkannya konsep learning organization dalam PT Unilever Indonesia Tbk ini. Nah, dalam PT Unilever Indonesia Tbk ini, mereka tuh menciptakan budaya belajar sekaligus menerapkan pengelolaan pengetahuan atau knowledge management di perusahaannya. Jadi di dalam PT Unilever Indonesia Tbk ini mereka menerapkan nih budaya belajar untuk para staff dan juga para pegawainya gitu. Dan juga menerapkan pengelolaan pengetahuan atau knowledge management dalam perusahaannya. Sehingga output yang diraih oleh Unilever ini tuh mereka sampai mendapatkan Most Admired Knowledge Enterprise atau MAKE sebanyak 3 kali berturut-turut pada tahun 2005-2008. Nah, hal ini tuh dia mendapatkan MAKE ini tuh ya karena dia menerapkan knowledge management dalam perusahaannya tersebut gitu, dimana hal ini tuh sejalan dengan konsep learning organization gitu. Nah, keberhasilan tersebut pun dapat diraih PT Unilever Indonesia itu karena kemampuannya dalam menciptakan berbagai program pembelajaran yang unik serta menarik juga melalui adanya sharing pengetahuan, sharing informal, dan online sharing gitu. Nah, dalam sharing pengetahuan ini sejalan dengan unsur dalam learning organization, yaitu adalah peningkatan personal mastery dan juga team learning, di mana PT Unilever ini selain meningkatkan mutu perusahaannya, dia juga meningkatkan mutu pegawainya untuk menguasai apa yang dia kuasai gitu, dan juga lebih memahaminya gitu. Misalnya ada satu pegawai yang dia tuh ahli dalam marketing dalam PT Unilever ini. Nah, lalu PT Unilever ini tuh melakukan sharing session nih. Sharing sessionnya itu dilakuin oleh para head executive manager gitu di PT Unilever gitu. Dari situ sharing lalu di sana tuh terjadi yang namanya itu pembelajaran. Di sana terjadi pembelajaran dari yang namanya sharing pengetahuan tersebut gitu. Makanya dari situ PT Unilever ini tuh bisa menjadi suatu perusahaan yang menerapkan learning organization. Baik, alhamdulillah terkait penyampaian materi learning organization dari kelompok 6 itu sudah terlaksanakan. Nah, sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan sedikit simpulan terkait bagaimana sih keuntungannya jika kita menerapkan learning organization, atau keuntungan jika suatu organisasi atau perusahaan menerapkan learning organization. Nah, keuntungannya itu adalah jika dalam suatu situasi untuk pemecahan masalah itu
dapat lebih kondusif ataupun untuk mencapaikan solusi-solusinya tuh lebih mudah gitu. Nah, terus untuk peningkatan nilai sumber daya manusianya, pengurangan resiko dalam proses pengambilan keputusan pun juga bisa dikatakan tidak berat ataupun tidak tinggi. Dan untuk kepuasan yang lebih tinggi dari kinerja karyawan ataupun anggotanya. Tujuan dari organisasi pembelajaran ini yaitu untuk mengembangkan organisasi yang berkelanjutan ke depannya lebih bagus. Dengan ini, perusahaan ataupun organisasi terus dapat memperluas kemampuannya sehingga dapat membentuk masa depan yang lebih bagus, membentuk masa depannya sendiri secara kreatif dan inovatif, dan dapat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasar yang berubah-ubah dan perkembangan zaman yang bisa dikatakan begitu cepat. Langsung saja untuk sesi tanya jawab itu untuk kepada teman-teman yang berkenan ataupun yang ingin bertanya kepada kelompok 6 terkait pembahasan learning organization itu dapat mengutarakan pertanyaannya melalui kolom chat. Segitu presentasi ataupun penyampaian terkait materi learning organization dari kelompok 6. Saya Kuntum Khairoma selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 6 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.